Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jogito Official Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Di bulan Februari ini ada 5 hari Kamis. Yang pertama saya memberikan dulu kisi-kisi mengenai pemilu Bapak Ibu. Ada pilihannya bukan hanya presiden, tetapi juga ada DPR, DPRD, T2, T1. Ada banyak Bapak Ibu. Anda harus melihat bagaimana kita disegarkan dengan sebuah cara untuk memilih. Bapak Ibu, Anda harus mengerti bahwa ini memang dijalankan Indonesia setiap 5 tahun sekali. Nah, ada 4 minggu lagi saya bicara mengenai hal-hal yang Anda mungkin membaca, ada hal yang kurang tahu, Anda siapkan saja bukunya, catatannya, Anda akan belajar ini lebih lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam waktu-waktu ini saya berdoa. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda. Anda yang punya masalah, Bapak Ibu, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah relasi, dan emosi. Saya berdoa, tidak ada masalah yang membuat Anda mundur daripada Tuhan. Tidak ada yang membuat Anda jauh daripada Tuhan. Tidak ada yang akan memisahkan Anda dan Tuhan. Anda harus mengerti bahwa Tuhan akan membereskan masalah itu. Tuhan akan membereskan masalah-masalah ini supaya hatimu tetap sama Tuhan dan tidak akan undur. Saya berdoa supaya Anda mengerti. Hari-hari ini berhati-hati dalam melangkah sehingga Anda tidak membuat masalah yang baru. Saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Tuhan akan memberikan kepada Anda anugerah hikmat pengertian supaya engkau memilih satu hal yang baik. Anda yang sudah memberikan doa, daya, dan dana bagi kami, terima kasih. Kami akan pakai untuk kerjaan Tuhan, dan anugerah Tuhan limpah Anda terima. Bapak Ibu, hari ini, di bulan ini, mari Anda menjadi orang yang mengerti, orang yang bijak, orang yang pandai dalam Tuhan, dan saya berdoa, anugerah Tuhan limpah Anda terima. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jogito Official Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, hari ini kita membahas mengenai pegulat. Pegulat dalam firman Tuhan, Anda mengerti bahwa yang bergulat dengan Tuhan adalah Yakub. Yakub, arti nama Yakub adalah supplanter atau penipu. Nggak terlalu bagus Bapak Ibu kalau Anda bernama Yakub. Nah, tambahkan saja di belakang namanya bertobat Wan, begitu, supaya tidak bersalah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat kisah ini menarik sekali, karena dalam Kejadian 32 ayat 22, dikatakan Abak itu pergumulan Yakub dengan sebetulnya malaikat Tuhan. Tetapi itu menggambarkan Tuhan sendiri. Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Hari itu waktu Yakub sudah menyeberang dari sungai Yabok dan sudah menaruh anak istrinya, ada 4 Bapak Ibu, ada taruh di tempat itu, dan Yakub sendirian malam hari itu dia bergumul dengan Allah. Waktu pergumulan itu begitu sengit dan sampai hampir fajar menyingsing, tidak kelihatan siapa yang akan menang. Saudara Tuhan, hari itu, maka supaya malaikat Tuhan bisa menang, dia menyentuh, menggunakan bahasa asli naga, menyentuh, bahwa Yakub terplecok pada pangkal pahanya. Yakub itu jadi pincang, Bapak Ibu. Yakub kalau pakai pincang, kasihan dong. Justru karena Yakub pincang, hari itu merupakan keuntungan bagi Yakub bahwa waktu dia bertemu dengan Esau melihat adiknya sudah pincang, adiknya juga kelihatannya jauh tidak sekaya dia kemudian melepaskan adiknya. Anugerah dari kepada Tuhan. Saudara Tuhan, waktu Yakub bergumul, di pergumulan terakhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena dia sudah pincang, dan Yakub hanya bisa memeluk, dan tidak mau melepaskan malaikat itu. Dan hari itu ditanya oleh malaikat itu, siapa namamu? Dan Yakub itu berkata, Yakub. Padahal tadinya dia berkata di depan ayahnya, siapakah engkau ini anakku? Begitu. Dan Yakub berkata, Esau. Waktu Ishak bertanya-tanya mengenai asal-usulnya, berapa lama dia mencari kambing domba, dia selalu menjawab dengan cara yang baik sekali. Dan ditanya satu kali lagi, siapakah namamu? Dia jawab, Esau.
Yakub itu ingin jadi Esau. Bapak Ibu, apa yang dibuat oleh Yakub hari itu? Dia mengaku dirinya Esau supaya dia bisa mendapat perkenan ayahnya dan diberkati seperti kakaknya. Tetapi waktu Yakub bergumul dengan malaikat, Yakub menjawab malaikat bahwa namanya adalah Yakub, sang penipu itu. Yakub tidak malu menyebut namanya. Dia tahu bahwa dia tidak ingin menjadi seorang yang lain, Esau. Dia, Yakub, hanya ingin menjadi Yakub. Dan hari itu dengan mengkling, memeluk malaikat dengan kakinya, dia tidak mau melepaskan, Bapak Ibu. Hari itu dia berkata, "Akulah Yakub." Dan apa yang dibuat oleh malaikat? Malaikat berkata, "Engkau akan disebutkan Israel." Ish, manusia, Sra, pegulat, dan El, Elohim, manusia yang bergulat dengan Allah. Dan itu adalah nama Yakub yang disebutkan Israel. Hari itu, Yakub menamai tempat itu adalah Peniel. Pani, Elohim. Pani adalah wajah. Elohim, Tuhan. Kalau Anda mengerti Peniel, sebetulnya adalah face to face, bertemu dengan Tuhan. Yakub sudah bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, dan hari itu dia berubah. Hari itu sebetulnya Yakub mengalami pemulihan demi pemulihan. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Saudara saya Tuhan, satu hal yang indah. Kita akan membaca sebentar dalam kitab Efesus. Efesus yang kedua. Kita membaca dalam kitab Efesus yang kedua, ayat ke-12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kita masuk ayat 19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara Tuhan, itulah anugerah besar yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya. Dengan merupakan mengambil satu peristiwa, Yakub bergumul dengan Tuhan, hari itu Tuhan berkata kepada Anda bahwa setelah Yakub diubah namanya menjadi Israel, Anda tahu bahwa Israel menjadi satu bangsa keturunan yang Tuhan berkati sampai pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini apa yang saya bisa ambil? Anda bisa mengambil satu kesatuan yang Tuhan katakan bahwa berkat terjadi atas diri Yakub dan atas diri Anda dan saya. Di waktu hari ini, engkau dan saya adalah seorang pegulat. Orang yang bergulat dengan Tuhan. Orang Israel adalah seorang pegulat. Pegulat, seorang wrestler. Dan seorang yang pada akhir hidupnya, dia akan menemukan siapa jati dirinya di hadapan Tuhan. Saudara saya Tuhan, kita adalah pegulat-pegulat. Anda bergumul di muka bumi, Anda bergumul dengan dunia, dan satu hari Anda bertemu dengan Tuhan, Anda bergumul dengan Tuhan, dan tentu pada satu hari itu, pada titik itu, bertemu dengan Tuhan dan engkau diselamatkan. Engkau mendapatkan anugerah yang baik. Dan Tuhan berkata, Pani Elohim, Peniel. Yakub menamai tempat itu Peniel, karena Yakub bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah ciri dari manusia Kristen. Orang Kristen adalah orang yang bergumul. Tetapi dalam pergumulan itu, orang itu menemukan Tuhan. Dan setelah bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dia diubahkan hidupnya dan dijadikan baru oleh Tuhan dan tidak lagi jadi sama. Saudara saya Tuhan, Anda dan saya telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Engkau diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi pasukan Tuhan, dan itulah sebabnya engkau disebutkan Israel. Israel ada dua macam, Bapak Ibu. Ada Israel rohani, ada Israel yang jasmani. Tetapi dua-duanya tetap namanya adalah Israel. Umat kepunyaan Tuhan sendiri yang bergumul dan menemukan satu jati diri yang baru dan diubahkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Anda mengerti dalam hidup Anda dan saya, Tuhan sudah berkenan memberikan pada Anda anugerah yang besar. Anugerah yang limpah, lebih dari cukup dalam hidup ini kepada Anda dan saya. Bahwa jati diri Anda adalah seorang pegulat. Anda sudah memeluk Tuhan. Anda sudah bergantung sama Tuhan. Anda tidak melepaskan Tuhan. Dan endingnya dari Anda tidak melepaskan Tuhan, itu Tuhan mengubah. Namanya diubah Tuhan, identifikasinya diubah Tuhan. Tuhan mengatakan, engkau bukan lagi Yakub. Kita bersyukur Bapak Ibu, Yakub memang adalah kuburnya masih ada sampai hari ini. Tapi Tuhan berkata, aku menginginkan suatu umat yang baru. Umat yang dibentuk oleh darahku, dibentuk oleh kuasaku, dibentuk oleh satu anugerah besar daripadaku. Dan namamu sekarang adalah Israel. Saudara saya Tuhan, waktu Anda sudah bergulat dengan sepenuh tenaga Anda sudah tidak kuat lagi, Anda sudah habis rasanya, hari itu hampir fajar. Ada satu hal yang bisa Anda buat, Anda harus memeluk kaki Tuhan. Anda harus bergantung sama Tuhan. Anda ngelendot begitu, Anda pegang Tuhan. Hari itu akan terjadi perubahan. Dan hari itu terjadi, Tuhan mengubahkan Yakub dan mengubahkan Anda dan saya. Kita jadi baru, saudara. Bapak Ibu, kalau kita hari ini hidup, Anda mengerti, Anda adalah pejuang, pegulat, dan engkau akan menemukan Tuhan. Engkau akan bertemu muka dengan Tuhan, dan hari itu engkau bukan lagi Yakub. Engkau bukan lagi Splendor. Engkau bukan lagi sang penipu itu. Engkau sudah diubahkan. Dan hari itu, sampai nanti Tuhan datang, engkau akan disebutkan sebagai umat milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, umat milik yang maha tinggi, Yesus Kristus Tuhan. Ajaib Bapak Ibu. Shalom.